Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul Indonesia pada masa Perang Dingin. Pada materi kali ini akan dibagi menjadi 4 subbab bahasan. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai peran Indonesia pada masa Perang Dingin. Lalu yang kedua adalah konflik yang timbul akibatnya. Yang ketiga yaitu dampaknya bagi Indonesia. Dan yang terakhir yaitu situasi Indonesia pasca Perang Dingin. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Baik, selanjutnya ada peran yang dilakukan Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, Indonesia pada masa Perang Dingin ini memainkan peran yang sangat penting dengan menginisiasi pertemuan-pertemuan antar negara yang bersandar pada tujuan dan kepentingan tertentu. Nah, Presiden Soekarno ini dengan semangat revolusinya serta gagasan-gagasan yang mengenai tatanan dunia baru membawa Indonesia ini terlibat aktif dalam percaturan Indonesia terhadap politik internasional. Nah, selain itu, Indonesia juga menyatakan sikap bahwasanya netral, tidak berpihak baik blok barat maupun blok timur. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki sifat yang bisa dikatakan aktif dalam politik internasional pada masa Soekarno. Nah, selanjutnya Presiden Soekarno juga melakukan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung serta melaksanakan gerakan non-blok. Nah, di gerakan non-blok ini merupakan gerakan yang menyatakan netral, tidak berpihak baik blok barat maupun blok timur, serta yang terakhir ini ada berperan dalam ASEAN. Nah, di dalam ASEAN ini merupakan negara-negara yang berada di Asia Tenggara, baik yang meliputi Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya, yang menyatakan sikap bahwasannya dia tidak akan berikut campur atau tidak akan terpengaruh terhadap dari Perang Dingin tersebut. Konflik akibat Perang Dingin di Indonesia melibatkan berbagai peristiwa dan dinamika yang terjadi selama periode tersebut. Di bawah ini adalah beberapa konflik yang terkait dengan Perang Dingin di Indonesia. Yang pertama ialah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konflik antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963 hingga tahun 1966 dapat dikaitkan dengan dinamika Perang Dingin di Indonesia. Di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia yang melibatkan wilayah-wilayah Borneo Utara atau sekarang disebut Sabah dan Sarawak serta Singapura. Indonesia merasa bahwa pembentukan Malaysia merupakan upaya neokolonialisme yang didukung oleh kekuatan Barat, termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Konflik ini melibatkan serangkaian bentrokan militer dan kampanye diplomasi yang akhirnya berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Bangkok pada tahun 1966. Yang kedua adalah gerakan PKI dan G30S PKI. Konflik internal Indonesia juga mempengaruhi hubungannya dengan negara-negara barat selama Perang Dingin. Gerakan Komunis Indonesia atau kita kenal dengan PKI adalah salah satu kekuatan politik yang kuat di Indonesia pada masa itu. Pada tahun 1965, ketika terjadi peristiwa G30S PKI yang merupakan upaya kudeta oleh sekelompok perwira militer yang terafiliasi dengan PKI. Kejadian ini memicu reaksi keras dari pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Pemerintahan Soeharto mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi PKI yang disebut sebagai pembersihan G30S PKI atau Operasi Tertib. Selama proses tersebut, banyak anggota PKI dan simpatisan mereka menjadi korban kekerasan dan penganiayaan. Kejadian ini memicu ketegangan antara Indonesia dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat yang secara umum tidak menyukai pengaruh PKI di Indonesia. Keterlibatan CIA adalah bentuk yang ketiga. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat berusaha mencegah penyebaran komunisme di berbagai negara termasuk Indonesia.
Dokumen-dokumen rilis kemudian menunjukkan bahwa Central Intelligence Agency atau kita bisa singkat CIA Amerika Serikat memantau perkembangan politik di Indonesia pada masa itu. Ada beberapa bukti bahwa CIA terlibat dalam pemantauan dan penilaian terhadap perkembangan PKI dan G30 SPKI di Indonesia. Penting untuk kita catat bahwa konflik-konflik ini kompleks dan memiliki banyak faktor yang saling terkait. Selain dinamika perang dingin, faktor-faktor seperti politik domestik, kepentingan nasional, dan dinamika regional juga berperan penting dalam membentuk konflik-konflik tersebut. Materi selanjutnya adalah pembahasan mengenai dampak perang dingin pada Indonesia. Di sini saya akan membahasnya mulai dari dampaknya yang pertama, yaitu adalah radikalisme politik dan juga konflik sosial. Pada masa perang dingin ini, banyak kelompok politik di Indonesia yang menjadi terlalu berhaluan kiri ataupun berhaluan kanan di dalam upaya mereka untuk menarik dukungan dari kedua negara yang berseteru pada masa perang dingin, yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Hal ini pun menyebabkan ketegangan politik yang tinggi di Indonesia dan memicu konflik antar kelompok. Sebagai contoh, timbullah gerakan separatisme di Indonesia seperti di Aceh dan juga di Papua yang dipengaruhi oleh konflik antara kedua negara tersebut. Selain itu, di masa ini, media, organisasi politik, dan juga kegiatan masyarakat lainnya diawasi secara ketat oleh pemerintah. Lalu, pada poin kedua yaitu adalah penyebaran ideologi komunisme dan juga anti-komunisme. Propaganda komunis dari Uni Soviet dan juga Cina yang mengkritik kapitalisme dan mempromosikan kebijakan redistribusi ekonomi. Sementara dari propaganda anti-komunisme Amerika Serikat dan negara-negara barat mengecam pandangan tersebut sebagai ancaman bagi kebebasan dan juga demokrasi. Dan konflik antara kedua pandangan tersebut berdampak kepada polarisasi politik yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kebijakan pengawasan yang lebih ketat yang diterapkan pemerintah terhadap kelompok-kelompok sosial dan juga kelompok politik karena pemerintah yang khawatir akan pengaruh komunis. Di poin ketiga juga dampak perang dingin terhadap Indonesia meliputi kebudayaan dan juga gaya hidup. Pengaruh dari budaya populer Barat dan juga Soviet pada masa perang dingin ini mulai masuk ke Indonesia, mempengaruhi musik, film, gaya hidup, dan juga mode. Dan pengaruh kebudayaan Barat masih terasa hingga sekarang dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Selain itu, perang dingin juga mempengaruhi perubahan identitas nasional Indonesia, baik di dalam upaya memperjuangkan prinsip sosialisme maupun penerapan prinsip ekonomi neoliberal yang pro-Barat. Selain itu, industri kreatif di Indonesia pada masa ini seperti seni rupa, perfilman, dan juga musik berkembang sangat pesat karena adanya budaya-budaya populer Barat dan juga Soviet yang masuk ke Indonesia. Selain itu juga muncul berbagai gerakan-gerakan sosial dan juga kultural di Indonesia yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan juga menentang kebijakan pemerintah. Pada poin selanjutnya, dampak perang dingin pada Indonesia juga meliputi dampak pada hak asasi manusia. Kebijakan pemerintah yang otoriter ini menyebabkan banyaknya perkembangan demokrasi yang lambat di Indonesia. Selain itu, kelompok politik banyak yang menggunakan kekerasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi dengan terjadinya teror yang terjadi pada akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan juga orang-orang yang hilang. Selain itu juga kebijakan politik di Indonesia ini semakin otoriter selama masa pemerintahan Soeharto, dengan banyaknya langkah-langkah yang tegas untuk menghilangkan kelompok-kelompok politik yang dianggap pemerintah sebagai pihak komunis ataupun subversif. Lalu untuk dampak pendidikan dari perang dingin ini juga ada, itu meliputi dari ideologi politik yang menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan. Perkembangan pendidikan dan juga intelektual ini banyak yang dipicu oleh perang dingin dengan banyaknya pendirian perguruan tinggi nasional dan juga peningkatan beasiswa-beasiswa bagi siswa-siswa Indonesia. Lalu pada poin terakhir adalah ketergantungan pada bantuan asing. Indonesia di masa ini menjadi ketergantungan pada bantuan ekonomi dan juga teknis dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal ini pun berdampak pada ketergantungan bantuan asing untuk pembangunan ekonomi dan juga peningkatan utang luar negeri Indonesia. Di masa ini juga banyak politikus-politikus Indonesia yang menerima bantuan keuangan dari negara-negara asing, terutama dari Amerika Serikat, yang berdampak pada meningkatnya korupsi politik.
Hal ini pun menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan juga tidak merata selama masa itu, yang menyebabkan peningkatan kemiskinan dan juga ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 97 hingga tahun 98 yang merupakan salah satu dampak Perang Dingin yang paling signifikan terjadi pada bidang ekonomi Indonesia. Krisis ini dipicu oleh kebijakan ekonomi yang tidak tepat dan juga berujung kepada kerusuhan politik dan juga sosial. Halo semuanya, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah Indonesia pasca Perang Dingin. Indonesia pasca Perang Dingin bagi negara kita sendiri yaitu menjadi salah satu pendiri GNB, di mana GNB ini bertujuan untuk menjaga netralitas negara-negara dunia ketiga pada masa Perang Dingin. Selain itu, tujuan GNB lain adalah untuk mengupayakan hak guna menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Kemudian bagaimana sih keadaan Indonesia dan Amerika Serikat pada pasca Perang Dingin? Nah, di sini ada peran Indonesia dalam masyarakat umat manusia sangat dipengaruhi oleh kekuatan. Indonesia mengadakan hubungan dengan hampir semua negara di dunia dan dengan berbagai lembaga internasional yang penting. Contohnya adalah hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat yang makin percaya diri membawa kepada ambisi untuk memimpin dunia atau malahan menjadi satu empire yang menguasai dunia. Perubahan sikap Amerika Serikat itu mau tidak mau juga berpengaruh nih terhadap hubungannya dengan Indonesia. Sikap Amerika terhadap Indonesia makin tajam ketika negara itu mengalami serangan pada 11 September 2001 terhadap World Trade Center di New York dan Pentagon. Hubungan antara Indonesia dan Amerika adalah salah satu hal yang amat penting. Mengapa demikian? Ya, sangat penting bagi Indonesia maupun Amerika tersebut karena berbagai faktor menunjukkan seperti faktor geostrategi dan faktor ekonomi bahwa kedua negara berkepentingan harus saling memelihara hubungan dengan baik dan lancar. Supaya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dapat berjalan harmonis, maka Indonesia harus menjadi negara yang cukup mantap nih dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Satu negara yang harus diperhitungkan kekuatannya juga oleh Amerika Serikat. Tanpa itu, sikap Amerika Serikat akan selalu dominan terhadap segala akibat yang merugikan. Jadi seperti itulah keadaan Indonesia pasca Perang Dingin.